dari Fakultas Vokasi Program Studi Analisis Keuangan Universitas Kristen Indonesia. Hari ini kita bakal bahas topik yang super penting, bahkan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demokrasi. Mungkin kita sering dengar kata demokrasi di TV, sosial media, atau waktu pemilu. Tapi sebenarnya apa sih demokrasi itu? Apakah demokrasi cuma soal nyoblos waktu pemilu atau sekedar bisa bebas ngomong di internet? Di vlog ini kita akan bahas demokrasi dari A sampai Z, dari pengertiannya, prinsip-prinsip dasarnya, kaitannya dengan pendidikan dan teknologi, sampai kenapa anak muda kayak kita harus peduli. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya, karena ini bukan cuma soal politik, tapi soal masa depan kita semua. Happy watching, Garden Friends! Baik teman-teman, kita mulai dari hal yang paling mendasar ya. Apa itu demokrasi? Secara sederhana, demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat punya hak dan kekuatan untuk menentukan siapa yang memimpin, gimana kebijakan dibuat, dan kemana arah negara ini berjalan. Tapi tunggu dulu, demokrasi itu bukan cuma soal politik dan pemilu ya. Demokrasi juga bicara tentang kebebasan berekspresi, kesetaraan hak, keterlibatan warga dalam keputusan penting. Misalnya ketika kamu ikut diskusi publik, menandatangani petisi online, atau bahkan sekedar menyuarakan pendapat di media sosial secara bertanggung jawab. Itu adalah bagian dari praktik demokrasi. Demokrasi juga ngasih kita ruang untuk berbeda pendapat, tanpa takut diintimidasi. Tapi tentu saja kebebasan itu datang dengan tanggung jawab. Jadi, demokrasi yang sehat itu butuh warga yang sadar, kritis, dan aktif. So, intinya demokrasi bukan cuma sistem, tapi juga budaya dan cara hidup yang melibatkan kita semua. Sekarang, kita balik ke masa lalu sebentar, ke tempat di mana demokrasi pertama kali lahir, yaitu di Yunani kuno. Di kota Athena, sekitar 2500 tahun lalu, masyarakat udah mulai menerapkan sistem di mana warga laki-laki dewasa bisa ikut mengambil keputusan politik secara langsung. Tapi demokrasi waktu itu masih jauh dari kata sempurna, karena yang boleh ikut hanya warga negara pria, sedangkan perempuan, budak, dan orang asing tidak punya hak untuk menyuarakan suaranya. Meski begitu, ide tentang kekuasaan yang berasal dari rakyat mulai menyebar dan berkembang. Lalu di abad ke-17 dan ke-18 muncul era pencerahan di Eropa. Banyak filsuf seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau mulai bicara tentang hak asasi manusia, kebebasan, dan kontrak sosial. Dari situlah muncul revolusi besar seperti Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Prancis tahun 1789. Kedua peristiwa itu memperkuat ide bahwa rakyat punya hak untuk menentukan pemimpinnya dan bahwa kekuasaan seharusnya bukan milik segelintir orang saja.
terus berkembang dari yang dulunya hanya milik sebagian orang, kini jadi sistem yang makin inklusif. Bahkan banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, akhirnya mengadopsi demokrasi sebagai dasar pemerintahan. Setelah tahu sejarahnya, sekarang kita bahas jenis-jenis demokrasi. Jadi, demokrasi itu bukan cuma satu jenis saja. Ada beberapa bentuk demokrasi yang diterapkan di berbagai negara, tergantung kondisi sosial, budaya, dan politiknya. Yuk, kita kenalan satu persatu. Yang pertama, demokrasi langsung. Ini adalah bentuk demokrasi yang paling asli di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Contohnya, kembali ke Yunani kuno tadi. Tapi zaman sekarang demokrasi langsung masih dipakai dalam bentuk kecil seperti referendum. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Nah, ini yang paling umum dipakai hari ini termasuk di Indonesia. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di DPR atau lembaga legislatif, lalu mereka yang membuat dan setujui undang-undang. Yang ketiga yaitu demokrasi liberal. Di sini fokusnya ada pada kebebasan individu. Negara hanya mengatur sedikit, sisanya diserahkan pada rakyat, asal tetap taat hukum. Biasanya ditemukan di negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Yang keempat yaitu demokrasi sosial. Kalau demokrasi sosial ini, negara punya peran lebih aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Jadi masih ada kebebasan, tapi juga intervensi pemerintah untuk keadilan sosial. Contohnya negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia. Nah, dari semua jenis tadi, gak ada yang 100% sempurna. Yang penting adalah bagaimana nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, keadilan, dan kebebasan bisa benar-benar dijalankan sesuai konteks masyarakatnya. Di Indonesia sendiri kita menganut demokrasi Pancasila yang menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan kearifan lokal dan ideologi bangsa. Setelah kita bahas jenis-jenis demokrasi, sekarang kita masuk ke hal yang gak kalah penting, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi. Ada beberapa prinsip yang jadi landasan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Ini dia prinsip-prinsip utama yang harus kita pahami. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Semua keputusan penting dibuat berdasarkan kehendak rakyat, baik melalui pemilu, referendum, atau perwakilan. Jadi dalam demokrasi, siapa yang memimpin dan bagaimana kebijakan dibuat, itu ditentukan oleh suara rakyat. Yang kedua, persamaan hak. Di dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama. Tanpa pandang bulu, semua orang punya hak untuk memilih, mengeluarkan pendapat, dan memperoleh perlakuan yang adil di mata hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Agar tidak ada yang terlalu dominan, dalam demokrasi itu ada pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, tidak ada satu pihak pun yang bisa memiliki kekuasaan penuh. Ini untuk menjaga checks dan balance supaya kebijakan yang diambil bisa adil dan tidak melanggar hak rakyat. Yang keempat yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pemerintahan yang baik itu yang selalu berlandaskan pada hukum, bukan kekuasaan pribadi atau kelompok tertentu. Semua keputusan pemerintah harus berdasarkan undang-undang yang sudah disetujui bersama, dan semua orang harus dihukum dengan cara yang sama. Yang kelima yaitu hak asasi manusia atau HAM. Dan yang gak kalah penting, hak asasi manusia harus dijaga.
Demokrasi memastikan bahwa semua warga negara bisa bebas berpendapat, berkumpul, dan berekspresi tanpa rasa takut. Nah, prinsip-prinsip ini adalah fondasi agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Tanpa prinsip-prinsip ini, demokrasi bisa jadi hanya sekedar nama tanpa esensi yang sesungguhnya. Jadi, penting banget bagi kita sebagai generasi muda untuk paham dan menjaga prinsip-prinsip ini. Karena demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi kita, bukan cuma di pemilu, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang sangat dekat dengan kita, yaitu demokrasi dan pendidikan. Kalau kamu pikir demokrasi cuma soal pemilu dan politik, itu nggak sepenuhnya benar. Demokrasi itu juga sangat terkait dengan pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam demokrasi. Yang pertama, pendidikan sebagai sarana pembentukan warga negara yang baik. Pendidikan di sekolah bukan hanya untuk belajar pelajaran, tapi juga untuk mempersiapkan kita menjadi warga negara yang aktif dan kritis. Dari mulai belajar tentang hak asasi manusia, pentingnya kebebasan berpendapat, hingga cara menghargai pendapat orang lain. Semuanya adalah bagian dari pendidikan demokrasi. Yang kedua, yaitu pendidikan dan kesetaraan. Salah satu prinsip demokrasi yang paling mendasar adalah kesetaraan. Pendidikan berperan besar dalam menciptakan kesetaraan ini. Semua orang tanpa memandang latar belakang ekonomi, budaya, atau gender harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, karena pendidikan yang setara akan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Yang ketiga yaitu pendidikan yang mengajarkan kritis dan partisipatif. Di dalam demokrasi, kita nggak cuma jadi pendengar, tapi juga pelaku aktif. Pendidikan mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan bertanya, apakah kebijakan pemerintah sudah sesuai dengan kepentingan rakyat? Apakah suara kita didengarkan? Itu semua adalah pertanyaan yang muncul karena pendidikan yang baik. Jadi, bisa dibilang pendidikan adalah investasi terbesar untuk masa depan demokrasi. Dengan pendidikan yang baik, kita nggak hanya belajar ilmu pengetahuan, tapi juga belajar untuk menjadi warga negara yang peduli, bertanggung jawab, dan aktif dalam setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita. Makanya kita sebagai generasi muda harus paham banget bahwa peran kita di demokrasi itu dimulai dari pendidikan yang kita terima. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih, demokrasi dan budaya lokal. Di negara yang kaya akan budaya seperti Indonesia, demokrasi dan budaya lokal gak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena budaya lokal adalah identitas bangsa kita. Dan demokrasi bisa berjalan lebih kuat jika dihargai dan dilestarikan bersama dengan nilai-nilai budaya yang ada. Yang pertama, demokrasi yang mencerminkan nilai-nilai lokal. Di Indonesia, kita punya gotong royong yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Gotong royong ini adalah contoh nyata bagaimana demokrasi bisa diterapkan dalam kehidupan sosial, di mana setiap orang punya suara dan peran dalam membuat keputusan bersama tanpa ada yang merasa terpinggirkan. Prinsip demokrasi ini sangat sesuai dengan semangat budaya lokal kita yang menekankan kerjasama dan saling membantu. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan demokrasi. Di Indonesia, kita juga punya Pancasila yang menjadi dasar negara dan dasar demokrasi kita. Pancasila itu sendiri sangat dekat dengan nilai-nilai budaya lokal. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya, mencerminkan keragaman agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menekankan pentingnya menghargai sesama manusia, yang juga merupakan prinsip dalam budaya lokal kita. Ketiga, peran budaya lokal dalam menguatkan demokrasi. Budaya lokal mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan dan menjaga keharmonisan. Dalam demokrasi, ini sangat penting.
menghargai budaya lokal, kita bisa menciptakan demokrasi yang lebih inklusif, yang bukan hanya berfokus pada kebebasan individu, tapi juga pada keseimbangan dan kesejahteraan bersama. Jadi, meskipun kita hidup di dunia yang semakin modern, kita nggak boleh lupa bahwa demokrasi kita harus selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Karena budaya lokal adalah jembatan yang menyatukan kita dalam menjalankan demokrasi yang penuh rasa saling menghormati dan gotong royong. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan individu, tapi juga soal keadilan sosial yang memperhatikan keberagaman budaya. Bagian yang gak kalah penting nih, implementasi demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat unik dengan keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Di sini, demokrasi harus diimplementasikan dengan cara yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang begitu majemuk. Yang pertama, pemilu sebagai sarana demokrasi. Di Indonesia, pemilu adalah salah satu cara utama untuk mewujudkan demokrasi. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia memungkinkan setiap warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyatnya. Selain pemilihan presiden, kita juga memilih anggota legislatif di DPR dan DPD, bahkan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Setiap 5 tahun sekali, kita punya kesempatan untuk memilih dan mengubah arah kebijakan negara. Yang kedua, sistem perwakilan dan partai politik. Sistem perwakilan di Indonesia juga merupakan bagian penting dari demokrasi kita. Rakyat memilih wakil yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD untuk mewakili suara mereka dalam membuat keputusan tentang kebijakan negara dan daerah. Partai politik juga punya peran besar dalam demokrasi ini. Setiap orang bebas untuk bergabung dengan partai politik dan menyuarakan kepentingan mereka. Namun, tetap saja yang terpenting adalah suara rakyat yang dipilih melalui pemilu. Yang ketiga, pemerintah daerah dan otonomi daerah. Implementasi demokrasi juga bisa dilihat di pemerintahan daerah. Indonesia menganut sistem otonomi daerah, di mana setiap daerah punya kebebasan untuk mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri dalam koridor hukum nasional. Hal ini memungkinkan daerah untuk lebih dekat dengan warganya dan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang keempat, kebebasan berpendapat dan media. Salah satu kekuatan demokrasi kita adalah kebebasan berpendapat. Di Indonesia kita punya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat baik di media massa, media sosial, atau dalam demonstrasi. Tapi tentu saja kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab supaya tidak merusak keharmonisan sosial. Implementasi demokrasi di Indonesia memang bukan tanpa tantangan. Meski kita sudah memiliki sistem yang relatif baik, tetap ada tantangan dalam menjaga transparansi, partisipasi rakyat, dan keadilan di setiap proses demokrasi. Namun, kita nggak boleh menyerah. Demokrasi kita harus terus diperjuangkan dengan partisipasi aktif dari kita semua sebagai warga negara yang peduli dan berperan. Sekarang kita bakal lihat gimana demokrasi diterapkan di beberapa negara di dunia. Setiap negara punya cara yang berbeda dalam menjalankan sistem demokrasi mereka. Ada yang sudah cukup matang, ada juga yang masih dalam proses. Yuk kita bandingkan beberapa negara dan cari tahu apa yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Amerika Serikat, demokrasi presiden. Di Amerika Serikat, sistem demokrasinya dikenal dengan sistem presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk memimpin eksekutif. Pemilu di Amerika Serikat juga cukup menarik karena mereka menggunakan sistem electoral
knowledge, di mana suara rakyat dihitung secara per negara bagian, bukan hanya berdasarkan jumlah suara nasional. Meski begitu, partisipasi politik di Amerika cukup tinggi, dan kebebasan berbicara menjadi salah satu nilai utama di sana. Kita bisa belajar dari Amerika tentang bagaimana pentingnya keterlibatan langsung rakyat dalam pemilihan umum. Kedua, Jerman, demokrasi parlementer. Di Jerman, mereka menerapkan demokrasi parlementer di mana kanselir atau perdana menteri dipilih oleh parlemen, bukan langsung oleh rakyat. Sistem ini lebih mengutamakan kerjasama antara eksekutif dan legislatif, dan mengurangi kemungkinan adanya pemerintahan yang terlalu kuat atau otoriter. Jerman juga memiliki sistem koalisi yang memungkinkan berbagai partai politik bekerja sama meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda. Dari Jerman kita bisa belajar tentang pentingnya kerjasama antar partai dalam membentuk pemerintahan yang stabil. Yang ketiga, Swedia, demokrasi sosial. Di Swedia, demokrasi mereka disebut sebagai demokrasi sosial yang menggabungkan kebebasan individu dengan kesejahteraan sosial. Swedia terkenal dengan sistem kesejahteraan yang sangat baik, di mana pemerintahan menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan pensiun yang memadai untuk semua warganya. Meskipun ada perbedaan pandangan politik, mereka berhasil menjaga keadilan sosial di semua lapisan masyarakat. Dari Swedia, kita bisa belajar tentang pentingnya pemerataan kesejahteraan dan bagaimana demokrasi dapat menciptakan kehidupan yang lebih adil untuk seluruh rakyat. Yang keempat yaitu India, demokrasi terbesar di dunia. Di India kita tahu bahwa ini adalah demokrasi terbesar di dunia berdasarkan jumlah pemilih. India yang menggunakan sistem parlementer yang mirip dengan Inggris, tetapi dengan skala yang jauh lebih besar dan lebih beragam. Proses pemilu di India sangat rumit, karena mereka memiliki lebih dari 1-3 miliar orang yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Namun, meski tantangannya sangat besar, India tetap menjaga partisipasi rakyat di setiap level pemerintahan, dari pemilu umum hingga pemilihan kepala daerah. Sekarang kita bakal bahas hubungan antara demokrasi dan ekonomi. Mungkin kalian gak sadar, tapi kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah sangat berpengaruh pada kehidupan kita sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Jadi, gimana sih demokrasi bisa berhubungan dengan ekonomi? Yang pertama, kebijakan ekonomi dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kebijakan ekonomi biasanya diputuskan oleh pemerintah yang dipilih rakyat. Artinya, keputusan-keputusan ekonomi seperti pajak, subsidi, atau anggaran negara harus mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui subsidi pangan, perumahan, atau pendidikan, semua itu harus sesuai dengan suara dan kebutuhan mayoritas masyarakat. Yang kedua yaitu kesejahteraan sosial dan ekonomi. Demokrasi yang baik harusnya bisa menjaga kesejahteraan sosial melalui kebijakan ekonomi yang merata. Tapi, tidak jarang ada kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir orang atau perusahaan besar, sementara yang lain malah kesulitan. Ini sering disebut sebagai ketimpangan ekonomi. Dalam demokrasi, kita harus selalu kritis dengan kebijakan ekonomi yang ada, karena suara rakyat seharusnya bisa mendorong pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Yang ketiga, kapitalisme dan demokrasi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang mendominasi, di mana pasar bebas menjadi penggerak utama perekonomian. Namun, dalam demokrasi, kita harus memastikan bahwa kapitalisme tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat. Kebebasan berbisnis memang penting, tetapi pemerintah juga perlu memastikan ada regulasi yang melindungi hak-hak pekerja, mengurangi ketimpangan sosial, dan menjaga keberlanjutan ekonomi.
demokrasi dan kebijakan publik yang berkelanjutan. Kebijakan publik dalam ekonomi yang berkelanjutan juga harus dipertimbangkan dalam demokrasi. Pemerintah di negara demokratis harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi mereka tidak hanya berpihak pada keuntungan jangka pendek, tapi juga memperhatikan lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan kesejahteraan jangka panjang rakyat. Dengan demikian, demokrasi yang matang harus mampu menghasilkan kebijakan yang bisa menciptakan keadilan ekonomi dan keberlanjutan. Jadi, seperti yang kita lihat, demokrasi dan ekonomi itu saling terkait banget. Kebijakan ekonomi yang baik harus berpihak pada kesejahteraan rakyat, dan demokrasi memberi kita hak untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Sebagai warga negara, kita harus terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil benar-benar menguntungkan semua pihak, bukan hanya sekelompok orang saja. Sekarang kita sampai di bagian yang gak kalah penting, yaitu hubungan antara demokrasi dan teknologi digital. Mungkin gak terasa, tapi teknologi digital, terutama media sosial dan internet, sudah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia politik. Dari pemilu, kampanye, sampai gerakan sosial, semua bisa dipengaruhi oleh teknologi digital. Yang pertama, media sosial sebagai platform demokrasi. Di era digital, media sosial menjadi platform yang sangat kuat untuk menyuarakan pendapat, berdebat, bahkan untuk kampanye politik. Pemilu, terutama di negara-negara demokratis seperti Indonesia, banyak dipengaruhi oleh cara partai politik dan calon pemimpin berinteraksi dengan pemilih melalui platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Teknologi digital memungkinkan kita untuk lebih terlibat dan lebih terinformasi dalam proses demokrasi. Semua orang punya kesempatan untuk berbicara dan berbagi pendapat mereka secara langsung. Yang kedua, penyebaran informasi dan disinformasi. Tapi di sisi lain ada juga tantangan besar yang datang dengan teknologi digital, yaitu penyebaran disinformasi atau berita palsu. Media sosial bisa menjadi tempat yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi, tapi juga bisa dengan mudah disalahgunakan untuk menyebarkan berita hoaks yang bisa menyesatkan masyarakat. Dalam demokrasi, informasi yang akurat dan terpercaya sangat penting. Ketika disinformasi menyebar, hal itu bisa mempengaruhi keputusan politik yang dibuat oleh warga negara, dan itu bisa merusak kualitas demokrasi. Yang ketiga, keterbukaan dan partisipasi warga negara. Teknologi digital juga membuka lebih banyak ruang untuk keterlibatan langsung warga negara dalam proses demokrasi. Misalnya sekarang kita bisa mengikuti diskusi politik, menandatangani petisi online, atau bahkan mengirimkan suara kita untuk masalah yang penting tanpa harus hadir di tempat. Semua ini membuat demokrasi lebih terbuka dan memberikan kita lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, meskipun kita tidak selalu bisa hadir secara fisik. Yang keempat, ancaman terhadap privasi dan keamanan data. Namun, ada juga masalah lain yang harus kita waspadai. Ancaman terhadap privasi dan keamanan data. Di dunia digital, informasi pribadi kita bisa sangat mudah terkumpul dan disalahgunakan. Dalam demokrasi, hal ini bisa digunakan untuk manipulasi politik atau pelanggaran privasi yang merugikan individu. Maka dari itu, penting untuk punya regulasi yang memastikan bahwa hak privasi kita tetap terjaga dan tidak disalahgunakan. Jadi, teknologi digital memang membawa banyak kemudahan dan perubahan besar dalam demokrasi, tapi kita juga harus hati-hati dengan tantangannya. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kita sebagai warga negara harus lebih cerdas dalam memilih informasi yang kita terima, lebih aktif dalam berpartisipasi secara positif, dan tetap menjaga keamanan dan privasi kita. Sekarang kita sampai di bagian penting, yaitu peran media dalam demokrasi. Media adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keberlanjutan demokrasi.
Tanpa media yang bebas dan independen, sangat sulit bagi kita untuk bisa membuat keputusan yang terinformasi dalam memilih pemimpin atau kebijakan. Jadi, apa sih peran media dalam demokrasi? Yang pertama, media sebagai penyebar informasi. Salah satu peran utama media dalam demokrasi adalah sebagai penyebar informasi yang akurat dan terpercaya. Media memberikan kita berita terbaru tentang apa yang terjadi di dunia politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Tanpa media, kita akan kesulitan mendapatkan informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang baik dalam hidup kita sebagai warga negara. Media juga membantu kita mengerti isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan kita, seperti kebijakan pemerintah, pemilu, atau hak-hak kita sebagai warga negara. Yang kedua, media sebagai pengawas kekuasaan. Media yang bebas juga berfungsi sebagai pengawas kekuasaan. Di negara demokratis, media harus dapat mengkritik kebijakan pemerintah tanpa takut diintimidasi atau dibungkam. Ini adalah bentuk check atau balance di mana media membantu menjaga agar pemerintah tetap bertanggung jawab dan transparan dalam tindakannya. Melalui jurnalisme investigasi, media bisa mengungkapkan kecurangan, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi di pemerintahan atau di sektor lainnya. Yang ketiga, media dan pembentukan opini publik. Media juga berperan penting dalam pembentukan opini publik. Apa yang kita baca, tonton, atau dengar di media bisa mempengaruhi cara kita berpikir tentang isu-isu tertentu, bahkan bagaimana kita memandang calon pemimpin atau kebijakan tertentu. Media juga bisa menjadi tempat bagi para pemimpin opini untuk berbagi pandangan mereka dan mempengaruhi pemikiran masyarakat. Misalnya, tokoh-tokoh publik, influencer, atau bahkan selebriti sering menggunakan media untuk menyampaikan pendapat mereka dan mempengaruhi audiensnya. Yang keempat, tantangan media di era digital. Namun di era digital sekarang ini, media juga menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah penyebaran informasi yang tidak terkontrol atau bahkan hoax. Media sosial bisa menjadi tempat yang sangat terbuka untuk berbagi informasi, tapi juga menjadi tempat yang rawan untuk penyebaran berita palsu yang bisa merusak kualitas informasi yang kita terima. Oleh karena itu, media harus lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan berita yang valid dan dapat dipercaya serta harus dapat memilih antara fakta dan opini. Jadi, kita bisa lihat media punya peran yang sangat penting dalam demokrasi. Tanpa media yang bebas dan independen, kita akan kesulitan menjaga kualitas demokrasi kita. Namun, kita juga harus tetap kritis dalam memilih informasi yang kita terima, apalagi di era digital ini, di mana informasi bisa dengan mudah tersebar tanpa verifikasi yang jelas. Sebagai warga negara, kita harus mendukung media yang independen, menjaga kebebasan pers, dan juga lebih bijak dalam menyaring informasi. Sekarang kita sampai di bagian yang sangat penting, yaitu peran anak muda dalam demokrasi. Banyak orang berpikir bahwa demokrasi itu cuma soal pemilu atau kebijakan pemerintah. Tapi sebenarnya, kita sebagai anak muda punya peran yang besar untuk mempengaruhi arah demokrasi itu sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya peran kita sebagai generasi muda dalam demokrasi? Yang pertama, partisipasi dalam pemilu. Salah satu cara utama kita bisa berpartisipasi dalam demokrasi adalah dengan memilih dalam pemilu. Setiap suara kita itu penting. Pemilu adalah salah satu cara kita menentukan siapa yang akan memimpin negara, dan pilihan kita punya dampak langsung pada masa depan bangsa. Jadi, meskipun kita masih muda, jangan anggap remeh hak suara kita. Pemilu adalah kesempatan kita untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan visi dan misi kita. Yang kedua, berpartisipasi dalam diskusi publik. Selain memilih, kita juga bisa terlibat dalam diskusi publik tentang isu-isu penting. Di dunia yang semakin terhubung ini, media sosial menjadi platform yang sangat kuat untuk menyuarakan pendapat kita. Lewat
lewat tweet, postingan, atau video di platform seperti Instagram atau TikTok, kita bisa berbagi pandangan tentang masalah politik, ekonomi, atau sosial yang penting bagi kita dan mempengaruhi opini publik. Jangan ragu untuk berbicara, karena suara kita sebagai anak muda bisa membawa perubahan nyata. Yang ketiga, aksi sosial dan gerakan muda. Anak muda juga punya peran besar dalam gerakan sosial yang berhubungan dengan demokrasi. Mulai dari kampanye kesetaraan hak, perubahan iklim, hingga kesadaran politik, kita sering melihat anak muda menjadi pelapor gerakan-gerakan ini. Aksi sosial ini bisa berupa protes damai, menandatangani petisi online, atau bahkan membuat kampanye digital yang bisa menjangkau banyak orang. Ini semua adalah bagian dari partisipasi aktif kita dalam sistem demokrasi. Yang keempat, teknologi dan inovasi dalam demokrasi. Anak muda juga sangat terhubung dengan teknologi digital yang memungkinkan kita untuk menciptakan inovasi dalam dunia politik dan demokrasi. Misalnya aplikasi pemilu yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi tentang kandidat, atau platform digital yang memungkinkan kita untuk berbicara langsung dengan para pemimpin politik. Dengan kemampuan teknologi kita bisa memperkenalkan solusi baru untuk meningkatkan kualitas demokrasi seperti transparansi dalam pemilu atau akses informasi yang lebih mudah untuk semua orang. Jadi, meskipun kita masih muda, peran kita dalam demokrasi sangat penting. Kita bisa berpartisipasi aktif, berbicara tentang isu-isu yang kita pedulikan, dan mendukung perubahan yang kita inginkan. Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi juga soal menggunakan hak kita untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan bernegara. Sebagai anak muda, kita harus menyadari bahwa suara kita itu punya kekuatan untuk menciptakan perubahan, bukan hanya sekarang, tapi untuk masa depan yang lebih baik. Wah, kita sudah sampai di akhir vlog nih teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan ikut berdiskusi tentang demokrasi bersama aku. Demokrasi bukan hanya soal politik atau pemerintahan, tapi tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang hak kita untuk berbicara, memilih, dan berpartisipasi. Jadi, setelah nonton vlog ini, aku harap kita semua bisa lebih peduli dan aktif dalam menjaga demokrasi. Karena masa depan demokrasi ada di tangan kita, generasi muda yang punya potensi dan semangat perubahan. Kalau kamu punya pendapat atau pertanyaan tentang demokrasi, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Aku senang banget bisa berdiskusi lebih lanjut dengan kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share vlog ini ke teman-teman kamu ya, supaya semakin banyak yang peduli dan tahu tentang pentingnya demokrasi. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Stay curious, stay critical, dan yang paling penting, tetap berani menyuarakan pendapat kita. Bye!